Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Oktavia Putri. Di sini akan membahas tentang South-South Cooperation atau yang biasa disebut dengan kerjasama Selatan-Selatan. Adalah istilah historis yang digunakan oleh para pembuat kebijakan dan akademisi untuk menggambarkan pertukaran sumber daya, teknologi dan pengetahuan antara negara-negara berkembang yang juga dikenal sebagai negara-negara selatan global. Kerjasama ini mengacu pada proyek sejarah jangka panjang pembebasan masyarakat dan bangsa dari sisa-sisa kolonialisme, kemiskinan, penindasan, dan keterbelakangan. Nah, istilah selatan ini didefinisikan sebagai wilayah-wilayah di dunia yang mempunyai kesamaan sejarah politik, sosial dan ekonomi yang berakar pada kesenjangan yang terjadi di masa kolonial atau imperialis. Negara-negara selatan dipahami sebagai ekspresi ideologis atas berbagai keprihatinan yang dihadapi daerah-daerah berkembang yang semakin berkembang dalam keberagaman dan pengalaman ekonomi serta politik. Nah, kerjasama ini menjadi konsep perorganisasian utama dan serangkaian praktik dalam mencapai perubahan historis melalui visi, saling menguntungkan dan solidaritas di antara kelompok yang dapat dikatakan kurang beruntung dalam sistem dunia. Hal ini menyampaikan harapan bahwa kerjasama melalui sektor pembangunan dapat dicapai oleh masyarakat kurang beruntung ini melalui bantuan timbal balik mereka satu sama lain, dan seluruh tatanan dunia diubah untuk mencerminkan kepentingan bersama mereka dari dominasi negara-negara di utara. Selanjutnya ada sejarahnya. Nah, kerjasama Selatan-Selatan merupakan kelanjutan gagasan kerjasama pembangunan antar negara berkembang yang berawal dari Konferensi Asia Afrika atau disingkat KAA di Bandung tahun 1955. Konferensi ini dianggap sebagai tonggak sejarah bagi kerjasama Selatan-Selatan atau KSS. Presiden Indonesia saat itu Soekarno menyebutnya sebagai konferensi antar benua bangsa kulit berwarna yang pertama dalam sejarah umat manusia. Pada tahun 1978, PBB membentuk unit untuk KSS untuk mempromosikan perdagangan Selatan-Selatan dan kolaborasi dalam instansi tersebut. Namun, gagasan KSS baru mulai mempengaruhi bidang pembangunan pada akhir tahun 1990-an karena spektrum geografis kerjasama ini sekarang dikenal sebagai Kerjasama Amerika Selatan Afrika atau yang disingkat ASA. Kerjasama ASA sejauh diselenggarakan 2 KTT. Pertemuan pertama diarahkan di Abuja, Nigeria pada tahun 2006, di mana 53 delegasi dari Afrika dan 12 dari Amerika Selatan menghadiri yang kedua dan yang paling terakhir diselenggarakan di Pulau Margarita di Venezuela dalam September 2009, di mana 49 kepala negara dari Afrika dan 12 kepala negara dari Amerika Selatan dihadiri. KSS telah berhasil dalam mengurangi ketergantungan pada program bantuan negara maju dan negara dalam menciptakan pergeseran keseimbangan kekuatan internasional. Nah, selanjutnya ini ada prinsip normatif kerjasama Selatan-Selatan. Yang pertama yaitu saling menghormati terkait kedaulatan negara, kemitraan antar negara yang setara, perolehan manfaat terkait kerjasama secara merata, tidak bergantung pada kondisi, tidak adanya intervensi antar negara yang saling bekerja sama atau non-intervensi. Selanjutnya ada arah Arah ini pemimpin negara-negara Amerika Selatan dan Afrika berharap bahwa kerjasama ini itu mengarah atau membawa tatanan dunia baru dan melawan dominasi Barat yang ada sosial, ekonomi, dan politis. Presiden Hugo Chavez telah
melihat pembentukan kerjasama ini sebagai awal keselamatan dari banyak orang, dan bahwa itu adalah gerakan anti-imperialisme utama, seperti Presiden Hugo Chavez, mantan pemimpin Libya Muammar al-Gaddafi, juga sangat kritis terhadap dominasi bangsa-bangsa Barat dunia ketiga. Selanjutnya itu ada aliansi ekonomi. Salah satu tujuan utama dari kerjasama ini adalah untuk memperkuat dan meningkatkan hubungan ekonomis, berharap untuk meningkatkan lebih lanjut termasuk investasi bersama dalam energi dan minyak dan bank umum. Antara lain perjanjian perdagangan regional yang dicapai selama 2009 adalah puncak Venezuela menandatangani perjanjian minyak dengan Afrika Selatan dan nota kesepahaman dengan Sierra Leone untuk membentuk sebuah perusahaan pertambangan patungan. Selanjutnya ada aliansi keamanan, yaitu perdamaian dan keamanan juga itu tanggung jawab di bagian atas agenda kerjasama selama KTT 2009. Kolonel Gaddafi mengusulkan aliansi pertahanan antara dua benua. Dia menyebut aliansi sebuah NATO dari selatan, bertujuan untuk bertindak sebagai alternatif bagi Dewan Keamanan. Tidak ada anggota tetap yang berasal dari dua benua. Selanjutnya ini ada politik kesatuan, bidang lain yang beberapa pemimpin berniat untuk melihat perkembangan besar di area politik. Hal ini untuk mengatakan bahwa kerjasama akan memberikan benua kekuasaan politik ketika datang ke arena global. Beberapa pemimpin berharap bahwa kerjasama akan menawarkan kebebasan total dalam memilih sistem politik ini. Nah, sebagai contoh, Hugo Chavez berharap untuk menggunakan KSS sebagai tahap untuk mendapatkan pesan tentang apa yang dia sebut dengan sosialisme abad ke-21. Yang selanjutnya ada tantangan dan kritik dari dari kerjasama selatan-selatan ini ya. Yang pertama itu hubungan selatan-selatan tidak selalu harmonis. Terdapat perdebatan dan konflik di antara negara-negara selatan, seperti hubungan konfliktual antar negara dan solidaritas yang tidak berjalan. Yang selanjutnya terkait hutang negara Afrika dan Amerika Selatan, kerjasama ini masih dihadapkan dengan tantangan modal. Contoh yaitu kurangnya modal yang cukup besar untuk memulai sebuah bank selatan atau sebagai alternatif kepada IMF dan Bank Dunia. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan tentang kerjasama selatan-selatan ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.